Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family ini kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, kami diberi kesempatan untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh menikmati hari ini, untuk kami boleh beraktivitas pada hari ini. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan Engkau memimpin dan menyertai kami. Tapi sebelum kami lakukan aktivitas kami Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Sadar dan Berbalik. Masih tema tentang anak bungsu yang hilang. Seperti dibawakan renungan oleh Bapak, dibawakan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Yang minggu kemarin itu Bapak Gembala membawakan tentang sadar. Jadi anak bungsu ini sadar akan kesalahannya dan dia berbalik. Kita sering dengar kalau ada istilah yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, gitu loh. Ya. Jadi ketika kisah tentang si anak bungsu ini kita semua sudah tahu tentang bahwa dia sudah lebih dulu meminta harta walaupun bapaknya masih ada. Jadi dia minta hartanya terlebih dahulu dan dia ingin menghabiskan, sebenarnya sih bukan ingin menghabiskan ya. Jadi dia pergi ke negeri lain dan mungkin entah pergaulannya, entah apanya yang membuat dia tuh sampai menghabiskan harta bapaknya dengan berfoya-foya, dengan ya kalau udah berfoya-foya pasti ada deretannya lah, seperti itu. Nah, sampai satu ketika karena dia memang tidak bekerja di sana, jadi dia kehabisan uang, sehingga dia tidak ada uang sama sekali untuk makan dia sendiri gitu loh. Sampai akhirnya dia harus bekerja sebagai penjaga babi dan memakan ampas babi, seperti begitulah. Kadang kita seperti itu, seperti anak bungsu itu. Kita melakukan hal-hal yang akhirnya kita baru menyadari terakhir ketika kita sudah sampai benar-benar kepepet. Seperti dikatakan seperti ini, saudara, di dalam Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di dalam ayat ini, kisah tentang si bungsu ini seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga juga gitu loh. Jadi dia memang sudah terhilang di negara orang gitu. Terus dan dia juga nggak bisa makan, nggak bekerja sih sekarang, jadi dia bekerja sebagai penjaga babi dan uangnya tidak cukup untuk menghidupi dia. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi memang penyesalan selalu datangnya belakangan. Dan syukurnya dia menyadari dan menyesal. Jadi akhirnya dia berbalik pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya adalah seorang bapak yang baik, seperti bapak kita yang di surga. Yang setiap hari menunggu anaknya yang ini nih, bungsu nih. Pasti dia setiap hari deh ngeliatin, oh belum pulang, sampai seharian dia tungguin, nggak balik. Besok dia tungguin lagi, mungkin anaknya besoknya balik nih, nggak datang juga. Mungkin besoknya lagi dia balik, dia tungguin, belum balik juga. Sampai satu ketika dia melihat anaknya dari jauh, itu seperti anak saya, tapi ya dengan lihat gaya-gaya ini seperti anak saya nih. Tapi kok compang-camping gitu loh. Kok dia kurus mungkin, kok kelihatannya tidak terawat, tapi kok model-modelnya anak saya nih kayak gitu. Larilah bapak ini menyambut anaknya. Anaknya langsung berasa gak enak gitu ya, udah habisin uang bapaknya, sudah habiskan harta bapaknya, berfoya-foya, gak ada hasil yang dibawa. Bahkan dia sudah seperti pengemis atau gembel yang mungkin dengan kehidupan, dengan keadaan badannya tuh kelihatan gak terurus gitu. Tapi bapak ini adalah bapak
yang luar biasa. Kasih setia Bapa sepanjang masa seperti Bapa kita yang di surga. Ayah anak bungsu ini sangat mengasihi anaknya, meskipun banyak kesalahan. Buktinya apa? Ketika anaknya pulang dan dilihat anaknya tuh pulang, dia langsung suruh karyawannya, siapin dia makanan yang enak, kita bikin pesta, ganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan anaknya. Ketika anaknya dulu minta hartanya, minta uang kekayaan bapaknya untuk dia pergi ke negara lain dan dia ke tempat lain menghabiskan uang bapaknya, bapaknya tidak ingat-ingat lagi. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia adalah Bapak yang senantiasa menunggu kita untuk kita menyapa dia setiap pagi. Selamat pagi Bapak, terima kasih loh Pak. Bapak sudah membangunkan saya pagi ini dengan tubuh yang sehat. Saya bisa beraktivitas pagi ini. Kalau saya setiap pagi bangun, ketika saya bangun langsung, aduh Tuhan terima kasih. Cuman cukup terima kasih Tuhan. Saya masih bisa napas gitu loh. Saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya hari ini. Bapak kita adalah Bapak yang luar biasa. Dan anak bungsu ini juga dia berbalik dari kesalahan yang dia lakukan. Mau loh, dia mau berbalik. Kalau anak yang aduh gengsinya gimana, udahlah. Bapak mungkin gak mau kali mengampuni saya. Bapak mungkin juga udah gak ingat lagi sama saya, udah sekian lama saya pergi, gak ngasih kabar, mungkin seperti itu. Dan ketika dia memberanikan diri untuk pulang, dan bapaknya menyambut dia dengan luar biasa. Seperti menyambut anaknya yang baru balik gitu loh. Dan tidak mengingat lagi kesalahan anak bungsunya ini. Kita bersyukur kalau kita punya Bapak yang seperti itu. Dan kita tahu Bapak kita yang sekarang adalah Bapak kita yang luar biasa, Bapak yang dalam surga. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami bisa beraktivitas pagi hari ini. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Biarlah setiap hari kami boleh bersyukur dan menyadari kalau Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang membuat Engkau Tuhan kecewa dengan keadaan kami, dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus menerus setiap hari menyadari, sadar dan berbalik dari perbuatan kami yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.